Ya, baik. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, Sukihotu, Namo Buddhaya. Jadi pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin ya. Kemarin Bapak Ibu sudah Bante ceritakan bagaimana proses-proses ketika kita mau jadi samanera. Ya, mudah-mudahan Pak Bob bisa jadi samanera. Ya, atau Pak Tirta ya, siapa tahu ada yang menjadi samanera, ya boleh. Nah, sebelum Bante membahas tentang sila samanera, ada beberapa pertanyaan yang mungkin Bante lupa jawab. Ya, jadi hari ini Bante jawab sedikit dulu ya. Jadi yang Bante belum jawab kepada Anda, kemarin ada pertanyaan dari Ibu Lim dari Malaysia. Nah, beliau bertanya, Bante, ketika kita melakukan pelimpahan jasa, jika kita sebagai umat awam, umat biasa, yang mungkin nilai spiritualnya nggak tinggi, ya, kira-kira pelimpahan jasa yang kita lakukan sampai apa tidak? Ya, jadi ketika Bapak Ibu sebagai umat awam, ya mau melimpahkan jasa, ya sah-sah aja ya. Ketika kita berbuat baik, maka setiap kebajikan yang kita perbuat ini bisa dilimpahkan jasa. Nah, jika misalnya memang kita seorang umat awam ya yang mungkin nilai spiritualnya sedikit, mungkin bisa, tetapi yang didapatkan oleh yang meninggal juga sedikit. Karena kenapa? Ketika umat awam melakukannya, umat awam mempunyai seperti kita bilang latihan silanya masih sedikit. Sekuat-kuatnya pun umat awam berkonsentrasi juga masih sedikit. Ya, sehingga dibutuhkan dua belah pihak. Sebenarnya tiga belah pihak ya. Yang meninggal, yang kita bantu, kita doakan. Yang kedua, pelaku perbuatan baik, dan yang ketiga adalah pelimpahan jasa dari Biku Sangha. Ya, tapi kalau misalnya Biku Sanghanya nggak ada, ya Anda bisa dua ya, Anda sendiri dan yang kita mau bantu. Tetapi yang kita mau bantu ini kalau bisa ketika kita melakukan pelimpahan jasa kita sungguh-sungguh ya, kita sungguh-sungguh berbuat baik atas nama beliau ya. Nah, ini yang Bante bisa jawab. Kemudian ada pertanyaan tadi malam berkaitan dengan Bante. Biasanya kami lebih suka berdana vegetarian. Tetapi kalau berdana vegetarian mungkin di Wihara Theravada nggak makan. Ya, jadi kalau Anda mau berdana yang vegetarian boleh, nggak apa-apa ya. Nanti hindari yang daging-dagingan palsu. Mungkin ya yang makanan-makanan sayur atau itu apa sayur-sayuran yang umum boleh ya. Jadi yang penting dihindari ya apa yang daging-dagingan ya karena itu memang nggak terlalu sehat. Nah, jadi kalau misalnya Anda mau berdana karena Anda rasa Anda berdana yang vegetarian itu baik buat Anda, ya silahkan. Karena kami sebagai Biku Sangha, kami nggak boleh pilih-pilih makanan sebenarnya ya. Orang mau kasih kami vegetarian, kami terima. Orang mau kasih daging atau persembahan selain non-vegetarian juga kami terima ya. Jadi kami nggak boleh pilih makanan. Jadi sesuai dengan kehendak Anda. Anda mau, oh saya mau dana vegetarian, silahkan. Saya mau berdana non-vegetarian, silahkan ya. Jadi para Bante tidak membuat Anda sibuk untuk masalah makanan ya. Nah sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita. Ya, bagi Anda yang mau screenshot PPT Bante, PowerPoint Bante, pastikan Anda bikin layar Anda adalah miring seperti ini ya. Kalau begini Anda susah lihatnya, susah bacanya. Kalau begini lebih oke. Ya. Nah, sekarang kemarin kita sudah membahas bagaimana pabaja samanera. Nah, sekarang setelah samanera ternyata ada yang lebih tinggi dari samanera, yaitu menjadi biku.
Untuk menjadi biku biasanya memiliki beberapa tujuan, yaitu belajar dan praktik dhamma, membalas kebaikan dari orang tua kita, menyebarkan dan melestarikan dhamma, menjaga tradisi baik. Nah, jadi tujuan dari kami menjadi anggota sangha adalah seperti ini ya. Jadi apakah kami mau belajar ya kan, atau kami mau membalas kebaikan kepada orang tua kami, para leluhur kami, sehingga kami ya jadi seperti ini. Nah, terus kami juga mau menyebarkan dan melestarikan dhamma ya. Jadi dan menjaga tradisi yang baik. Tradisi yang baik di sini adalah tradisi tentunya pertapa ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah tujuan seseorang di Upasampada untuk menjadi seorang biku ya. Jadi nggak ada di sini. Nanti setelah ini beberapa slide ke depan, Bante akan bahas syarat-syarat yang lebih detail. Bagaimana seorang syarat-syaratnya, tempat pentabisan dan seterusnya ya. Kembali dengan harapan satu ya. Siapa tahu dari 120 orang yang ikut ada 2 yang nyantol ya. Jadi promosinya nggak sia-sia gitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke slide berikutnya Bapak Ibu. Ya, sebelum seseorang menjadi biku, biasanya kita diminta untuk menggunakan baju putih-putih ya. Jadi baju putih-putih ya. Nah, dibilang bahwa inilah upacara naga. Kenapa harus dilakukan upacara pakai baju putih-putih dulu sebelum kita menggunakan jubah yang kuning ini? Nah, di zaman dulu, di zaman Buddha, ketika itu ada Raja Naga ya. Raja Naga, dia melihat Buddha, dia bahagia. Kemudian dia sering ikut Buddha ceramah. Satu saat dia melihat para biku, oh kayaknya tenang banget, enak banget. Akhirnya dengan kekuatan gaib dari naga ini, dia mengubah dirinya menjadi manusia. Setelah dia mengubah dirinya menjadi manusia, dia kemudian masuk jadi anggota sangha, jadi biku. Nah, ketika dia tidur siang, ya namanya tidur siang, kewaspadaannya hilang ya. Jadi dia lagi tidur, ternyata kewaspadaannya hilang. Dan juga ilmunya itu hilang ya. Jadi wujud dia kembali menjadi naga. Semua para bante takut melihat, waduh ada naga di situ ya. Semua para bante takut dan melaporkan kejadian ini kepada Buddha. Sejak saat itu Buddha meminta kepada para upajaya untuk menabis hanya manusia, tidak boleh selain manusia. Dan karena Raja Naga malu, tapi walaupun malu karena dia sudah banyak mempelajari Dhamma, kemudian dia memohon kepada Buddha, kalau bisa sebelum orang menjadi biku boleh nggak bikin upacara seperti ini, dan dikasih nama saya Naga, yang artinya orang yang luhur dan tidak kembali menuju kejahatan. Ya, jadi istilahnya sudah pergi sebagai orang yang luhur dan tidak balik lagi untuk melakukan kejahatan. Nah, inilah permintaan Raja Naga. Makanya sebelum para biku di Upasampada, biasanya Anda lihat ya kan, orang-orang tuh pakai baju putih, kemudian bawa jubah, bawa amisa puja gitu kan, keliling di Uposatha Graha ya, Uposatha. Ya, berputar pradaksina 3 kali. Nah, inilah dibilang upacara naga ya. Nah, berikutnya Upasampada biku ya. Ini ada beberapa kandidat Bapak Ibu. Kandidat adalah seorang laki-laki berusia 20 tahun saat ditabis, mendapat izin orang tua, tidak cacat,
tidak melakukan garuka kama, tidak melakukan di sini telah melakukan parajika ketika dia menjadi biku sebelumnya ya, atau mengikuti sekte yang lain saat dia dulu waktu itu menjadi biku. Jadi di sini adalah seorang pria, usianya 20 tahun saat ditahbis. Ya, jadi ketika hari H, umurnya pas 20 tahun. Mendapat izin dari orang tua kalau masih ada, wali, atau istri. Ya, kalau dapat izin dari pacar belum sah ya. Ya, jadi dari 3, ya, wali, orang tua, istri, atau wali. Ya, kalau pacar belum ya, nggak sah. Tidak cacat, ya, maksudnya semuanya adalah utuh. Tidak melakukan garuka kama waktu dia menjadi umat. Ya, garuka kama ada 5 kan? Apa itu 5? Membunuh ayah atau ibu, melukai Buddha, ya kan, sampai keluar darah. Terus memecah belah sangha, membunuh orang suci atau arahat, ya. Tidak melakukan salah satu dari 5 ini. Kalaupun dia dulu seorang biku, tidak melakukan parajika. Kalau dia dulu seorang biku, dia lepas jubah, kemudian dia mau masuk lagi. Boleh dengan catatan sebelumnya jadi biku tidak boleh melakukan parajika atau mengikuti sekte atau kepercayaan yang lain waktu dia menjadi biku yang lama. Ya, itu nggak boleh. Nah, selanjutnya proses berikutnya ya, setelah kita melihat proses kandidat, kemudian quorum ya, sangha akan berkumpul, kemudian akan mulai berdiskusi sebelum upasampada dimulai. Nah, kalau jumlah anggota sangha sudah cukup, maka bisa diadakan upacara pentabisan ya. Berikutnya adalah menentukan batasima dan di ruang uposata ya, uposata graha. Kemudian akan ada namanya pertanyaan pendahuluan ya, pertanyaan pendahuluan dalam bahasa Pali. Jadi sebelum kita menjadi biku, kayak Bante dulu ya, sebelum kami menjadi biku, kami belajar dulu bahasa Pali, ya kan, mesti hafal dulu. Kalau sampai salah jawab, maka sudah jadi manusia, sudah pas, sudah umur 20 tahun, surat izin dan seterusnya sudah lengkap. Tetapi kalau salah jawab, nanti juga dicoret ya, nggak boleh. Jadi itu kita harus benar-benar pelajari ya. Nah, ini pertanyaan pendahuluannya adalah apakah Anda mempunyai penyakit kronis seperti kusta, TBC, epilepsi, herpes, atau bisul ya, kurang lebih. Pertanyaan yang kedua, apakah Anda pria dan apakah Anda manusia? Ya, sudah jelas kita manusia, masih ditanyain ya. Apakah Anda manusia? Manusosi. Ya, kalau kita jawab ama Bante, ya saya manusia. Kalau kita bilang nati Bante, ya itu berarti bukan manusia, disuruh pulang ya. Ya, kenapa dipertanyakan kembali? Untuk memastikan kita benar-benar manusia, bukan makhluk selain manusia ya. Kemarin tentang ini Bante kemarin nonton sama Raymond ya, tentang film Pinak ya, Pinak, Pi hantu, Nak naga. Ya, jadi dia mau jadi biku, kemudian dia sudah pakai baju putih-putih, ternyata waktu mau memasuki uposata dia mati, meninggal kena petir ya, meninggal. Karena dia meninggal, dia mau jadi biku, dia marah. Ya, dia marah, singkat cerita, setiap orang mau jadi biku, hantu ini akan datang. Nah, pada akhirnya guru dia tanya, oke, kalau kamu mau jadi biku sekarang boleh. Sekarang saya tanya, manusosi, dia diam, dia nggak bisa jawab karena dia sudah tahu dia sudah meninggal ya. Jadi ini adalah pertanyaan yang masih ditanyakan sampai hari ini ya. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda mempunyai hutang? Apakah Anda
terjerat dari hukuman atau dinas ya, dinas dari pemerintahan. Apakah Anda memperoleh izin dari orang tua tentunya? Apakah Anda memiliki perlengkapan terutama jubah dan patah? Nah, jadi ditanya seperti ini Bapak Ibu ya. Apakah Anda memiliki hutang? Jangan sampai punya utang banyak masuk ke wihara. Ya, nanti debitornya cari ke wihara ya. Oh, ternyata jadi banyak utang, nanti malu wihara ya. Nah, apakah Anda terjerat hukuman? Ditanya juga, jangan sampai orang yang punya hukuman berat, tetapi karena dia lari di wihara, tinggal jadi biku di wihara, kemudian nanti karena mungkin negara Buddhis seperti Myanmar atau Thai atau Sri Lanka, akhirnya mereka nggak eksekusi. Jadi ini dipertanyakan sebelum Anda ditahbis, ya. Ditanyakan kembali, apakah Anda memperoleh izin? Kalau waktu Pak Baja Samanera hanya surat, tetapi ini ditanyakan secara langsung oleh guru kita, ya. Dan berikutnya, apakah Anda mempunyai perlengkapan seperti jubah patah sendiri? Itu juga dipertanyakan. Setelah itu, kandidat sudah sah, kemudian dua orang guru akan mengumumkan kepada Upajaya. Upajaya akan mengumumkan kepada anggota sangha tadi yang sudah hadir, atau kita bilanglah saksi. Setelah pengumuman selesai, maka seseorang sah dianggap menjadi seorang biku ya. Di sini barulah dibilang sah. Nah, kira-kira mungkin Adit Duta Laksana sudah tertarik belum? Ya. Oke, sekarang kita lanjut. 8 perlengkapan para biku ya. 8 perlengkapan para biku yang terdiri dari sanghati, utara sangga atau jubah luar, dan antara wasaka atau jubah dalam ya. Jubah luar atau yang kita bilang jubah luar adalah ini ya, Bapak Ibu lihat yang jubah yang Bante pakai ini adalah jubah luar. Antara wasaka atau kita suka bilang sabong ya. Kalau Anda biasa lihat para biku yang ada di hutan ketika mereka kerja, nah mereka pakai yang kayak sarung di bawah ya, itu namanya antara wasaka, jubah dalam. Sanggati yang mana Bante? Sanggati biasa kalau acara Anda suka lihat yang suka dipakai di sini ya. Ya, itu sanggati ya. Nah, sanggati ini tebelnya adalah 2 lapis. Nah, ini sangat menolong saya kalau Bante lagi di India. Lagi musim dingin, cuacanya 6 Celcius. Nah, pakai sanggati, tutup seperti ini ya. Nah, itu enak, hangat. Nah, jadi jubah yang perlu oleh biku adalah Anda harus ingat 3 set. Ada sanggatinya, ada jubah ciwara yang biasa, utara sangga, dan ada sabong atau antara wasaka. Nah, kalau Samanera, dia nggak punya sanggati. Terus, antara wasakanya, sabongnya itu adalah polos. Sedangkan para biku ada garisnya. Ya, kalau misalnya utara sangganya, sama ya, modelnya sama. Selanjutnya adalah yang menjadi pokok dari para biku adalah pata ya. Pata, mangkuk makan untuk kita lakukan pindah pata, jarum, benang, saringan air, dan pisau cukur ya. Jadi 8 ini adalah kita bilang atta parikara, kebutuhan seorang biku yang paling utama. Inilah harta para Bante ya. Ya, inilah harta para Bante yang harus kita pakai sehari-hari ya. Bahkan kalau sanghati itu ada aturannya. Nanti di bawah-bawah ada aturan bagaimana kita nggak boleh terpisah sama sanghati walaupun cuma satu ini ya, satu lengan begitu ya. Nah, itu kita lanjutkan. Nah, ini 4 kebutuhan biku yang biasa Anda sebutkan adalah Catupacaya ya.
Nah, 4 kebutuhan biku adalah yang pertama makanan, ya. Makanan, cara memperoleh makanan diajarkan oleh Buddha, yaitu pindapata, ya. Pindapata harus keluar pindapata. Nah, kemudian jubah yang boleh digunakan adalah jubah pamsukula yang bisa kita ambil dari mayat, ya. Di zaman India, mayat-mayat dibungkus dengan kain ini. Nah, kadang-kadang mereka hanya taruh di pinggir jalan. Nah, ketika mayatnya sudah kondisi tertentu, para biku boleh ambil kain putih tersebut buat dibikin menjadi jubah seperti ini, dijahit, ya. Nah, tetapi zaman sekarang, jubah Anda bisa beli dan Anda bisa persembahkan kepada para bante. Yang berikutnya, tempat tinggal yang ideal adalah di bawah pohon, di gua, ataupun di kuburan. Ya. Nah, beberapa ruangan yang zaman sekarang bisa digunakan adalah tempat yang kosong, ya, seperti hall yang kosong, ya. Kemudian tempat-tempat yang bisa kita pakai, ya, seperti ya sekarang ini, ya, kuti dan seterusnya, ya. Obat-obatan utama kami adalah urin, ya. Jadi ya maaf ya, urin. Nah, itu bisa kita pakai untuk obat-obat kita sehari-hari. Ya, jadi ini adalah 4 kebutuhan dari seorang biku dan bagaimana biku baru memperolehnya, ya. Jadi kebutuhan pokok di sini biasanya Anda kenal Catupacaya, dana Catupacaya. Anda selalu pikir dana Catupacaya itu angpau, bukan, ya, bukan angpau. Tetapi dana Catupacaya itu adalah catu 4, pacaya penghidupan. Jadi 4 kebutuhan pokok dari seorang bante, ya. Nah, selanjutnya setelah kita di Upasampada, guru kita memberitahukan 8 hal. 4 hal bagaimana cara kita memperoleh kebutuhan hidup yang tadi Bante sudah jelaskan. 4 hal lagi yang tidak boleh kita lakukan, ya, selama kita mulai menjadi biku. Ya, apa 4 hal itu, Bante? 4 hal yang kita tidak boleh lakukan adalah ini. Atau yang biasa kita kenal sebagai parajika, ya. Adalah berhubungan seksual. Apakah di sini termasuk adalah binatang? Bahkan di sini juga termasuk, ya, ada yang bilang jin juga nggak boleh, ya. Terus melakukan pencurian senilai 5 masaka. Dalam winaya yang lain disebutkan 1/24 ons emas. Ada yang bilang sekitar 100 bat, ya, sekitar 45.000. Membunuh dan menyarankan pembunuhan. Mengklaim bahwa sudah memiliki kemampuan batin padahal belum. Nah, 4 hal ini yang kita tidak boleh lakukan. Kalau kita sampai melakukan ini, maka dibilang seperti kepala yang sudah dipotong, nggak bisa disambung lagi. Ini adalah kesalahan yang paling buruk yang dilakukan oleh seorang biku, ya. Jadi 4 hal ini. Melakukan hubungan seksual, ya. Jadi apakah melakukan hubungan seksual, ya, antara pria dan wanita, pria atau sama binatang atau sama jin, nggak boleh. Nah, berikutnya melakukan pencurian, ya, senilai 5 masaka. 5 masaka ada yang bilang sekitar 100 bat, ya, 100 bat 45.000 kurang lebih. Nah, kalau kita melakukan pencurian ini, maka sama seperti kepala yang sudah dipotong, nggak bisa tumbuh lagi, ya. Ya, jadi nggak ongkos, ya, Bapak Ibu, ya. Orang Manado bilang tuh nggak ongkos, mencuri 45.000 masuk parajika, ya. Ya, jadi ini yang harus kita consider, ya, benar-benar Anda consider ketika Anda mau jadi biku, ya. Jadi kalau kita melakukan pencurian, misalnya Anda lihat di wihara, oh ada jam ini bagus, terus kita misalnya bikunya, bagus nggak ada yang punya lagi, terus kita ambil, kan sudah nggak ada yang punya, kita ambil kita pakai, nah itu nggak boleh, ya. Terus membunuh dan menyarankan pembunuhan, termasuk di sini aborsi,
Itu nggak boleh, ya. Dan juga Bante menghimbau tentang yang membunuh atau menyarankan pembunuhan ini. Mungkin juga Bapak Ibu yang selalu ketika ada masalah, ya, ini hati-hati. Ketika Anda ada masalah, terutama keluarga Anda sedang sakit, sudah tua, sudah nggak ada harapan, terus Anda punya niat apa? Udahlah Bante, datang, bacain biar cepat jalan. Itu kami nggak boleh Bapak Ibu, ya. Ya, jadi kita nggak boleh. Bante, ini orang tua saya berapa lama lagi nih jalan Bante? Bante boleh nggak kita cabut itu apa namanya ventilator, boleh nggak Bante? Kita nggak boleh ditanyaan seperti itu, ya. Kalau kita sampai bilang boleh, terus Anda cabut, orangnya meninggal, kita kena parajika, ya. Jadi di sini ketika Anda mengundang kami para Bante untuk pergi sembahyang khususnya orang sakit yang sudah parah, tolong yang sudah dengar ceramah ini jadi pintar dikit, ya. Nggak boleh tanya hal-hal yang seperti itu. Bante, berapa lama lagi ya papa saya jalan? Berapa lama lagi mama saya jalan? Ya, kalau bisa jangan Bapak Ibu, ya. Karena kami nggak boleh. Apalagi Anda bilang, Bante tolonglah kita mau melakukan sanghadana biar papa saya cepat jalan. Ya, nggak boleh Bapak Ibu seperti itu, ya. Atau Bante tolonglah baca parita biar orang tua cepat jalan. Nggak boleh, ya. Karena secara nggak langsung Anda mempunyai niat mengundang kami untuk apa? Ya, biar orang tua Anda cepat jalan. Ya, biar orang tua Anda nggak menderita katanya. Jadi kami nggak boleh. Misalnya juga kami bilang apa anak di dalam kandungan, terus kita bilang udah aborsi, itu juga kita nggak boleh. Intinya menyebabkan pembunuhan. Pembunuhan di sini adalah manusia. Itu nggak boleh, ya. Itu nggak boleh kita menyarankan atau membunuh. Misalnya Anda lagi stres terus bercanda sama Bante, misalnya kan, udah minum baygon misalnya. Terus Anda percaya kata-kata saya, Anda minum dan besok masuk koran. Nah, itu kita juga dicari, ya. Jadi jangan sampai ketika Anda menjadi biku atau Anda sebagai umat yang meminta tolong pembacaan doa, jangan sampai punya kata-kata atau niat seperti itu, ya. Biarkanlah karma yang sakit jalan sendiri, ya. Jadi jangan ada niat, oh panggil Bante banyak-banyak biar cepat jalan. Ya, itu nggak boleh Bapak Ibu, ya. Terus yang berikutnya, yang keempat adalah mengklaim bahwa memiliki kemampuan batin. Misalnya, oh saya bisa melihat ini, aslinya mah nggak bisa, ya kan? Atau saya bisa baca pikiran ini, aslinya nggak bisa. Ini juga nggak boleh, ya. Bagi para biku yang melakukan empat hal ini, langsung sadar tidak sadar, diketahui orang atau tidak diketahui orang, maka secara langsung telah melakukan yang namanya pelanggaran berat atau parajika. Dan sudah pasti ya awici, ya. Sudah pasti awici menanti kita, ya. Nah makanya nggak gampang Bapak Ibu, ya, nggak gampang. Jadi Bante tuh nggak gampang. Anda jalankan 5 sila minta diskon, jalankan 8 sila masih nawar mau makan apa sore. Apalagi para Bante, ya, 227 sila, nggak gampang. Ini 4 aja nih, kan gampang kan kalau kita pikir, tetapi bagi kami itu nggak gampang, ya. Nah, jadi mohon pengertiannya di sini, ya, mohon pengertian Anda. Berikutnya Bapak Ibu adalah setelah kita menjadi Bante, kemudian untuk menghargai pemberian Anda, kita akan melakukan hal-hal seperti ini. Misalnya menandai jubah, ya. Jadi waktu saya jadi Bante baru, ya, misalnya ini jubah baru nih dari Anda kan. Kemudian Bante harus tandakan jubah yang kita sering kenal bindu kapa. Jadi kita kasih kode di sini, ya, 3 titik dikasih kode. Apakah di ujung atau di mana sehingga jubah kita ini nggak tertukar sama bante-bante yang lain,
ya. Nah, setelah kita tandakan jubah kita, kemudian kita akan pegang jubah ini dan kita bertekad aditana bahwa saya akan menggunakan jubah ini. Nah, setelah memang jubah kita misalnya sudah rusak atau sudah nggak pantas untuk dipakai ya, kita bisa melakukan namanya melepas penggunaan benda-benda ini. Ini bukan cuma jubah ya, bukan cuma jubah. Misalnya bisa jubah, bisa angsa ya, angsa, bisa handuk, ya kan, bisa alas tidur dan seterusnya ya. Nah, kita bisa lepas. Kita juga bisa berbagi penggunaan dengan biku-biku yang lain. Misalnya biku yang lain datang ke tempat Bante misalnya. Terus Bante punya jubah cadangan. Kemudian biku tersebut datang, jubahnya basah. Sehingga Bante berkenan untuk meminjamkan atau sharing jubah yang cadangan untuk diberikan ya. Nah, jubah di sini kita harus punya kalau bisa satu set, tetapi zaman now kita punya dua. Satu yang kita bilang jubah aditana. Ini nggak boleh terpisah dari kita. Bante ke India tetap harus bawa. Bante ke Manado harus bawa. Bante mau tidur pun harus dekat sama saya, nggak boleh jauh. Ini namanya jubah aditana yang tadi sudah dititik dan sudah di aditana. Nah, kalau jubah yang cadangan, yang kita bisa share, ya kita bisa share. Misalnya teman jubahnya basah, kemudian mau pakai untuk acara yang lain. Nah, kan nggak mungkin pakai basah-basah. Akhirnya ada jubah cadangan, ya yang mulia silakan pakai, boleh. Nah itu jubah cadangan kita boleh kasih pinjam. Tetapi jubah aditana nggak boleh dikasih pinjam ya. Harus pakai sampai rusak ya. Terus kita juga ada namanya izin penggunaan. Misalnya barang-barang yang ada di kuti, misalnya ya seperti cukur rambut, yang siletnya kadang-kadang kan siletnya banyak. Nah itu bisa sharing ya dan seterusnya. Nah ini terkait dengan kepemilikan ya, kepemilikan. Nah beberapa istilah yang mungkin ya umat-umat bisa belajar ya sedikit-sedikit ya. Ini adalah pengakuan kesalahan atau kita bilang apati. Ya sebelum Bante ceramah, sebelum kita mulai sesi chanting hari ini, ya Bante dan Bante Hitesaka ya, di sini ada Bante Hitesaka, kita baru sama-sama melakukan apati. Maksudnya kita mengungkapkan bahwa mungkin selama hari ini kan uposata nih. Nah mungkin selama 2 minggu ke belakang saya melakukan pelanggaran. Ya, pelanggaran di sini kecuali pelanggaran parajika dan sanghadisesa, pelanggaran-pelanggaran minor, ya kita sama-sama saling melakukan apati, yaitu pengakuan kesalahan. Kalau saya melakukan kesalahan, pelanggaran sila-sila yang saya punya, maka mohon saya ditegur dan seterusnya. Ini namanya apati atau pengakuan kesalahan. Ini dilakukan di wihara-wihara, terutama mempunyai biku yang lebih dari 2. Ini dilakukan setiap uposata ya, seperti hari ini dan nanti 2 minggu berikutnya. Ya, jadi ini kita melakukan yang namanya apati. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang mungkin Anda kenal adalah masa wasa, wasa waso. Ya, yang sudah kita kenal dengan baik akan dilaksanakan oleh setiap biku selama 3 bulan ya, selama 3 bulan. Selanjutnya setelah masa wasa selesai akan ada kama parana atau permohonan maaf. Misalnya saya wasa lebih kecil, nah saya akan cari guru saya atau ke wihara lain yang mempunyai bante yang lebih tinggi wasanya dari saya. Kemudian saya memohon maaf jika ada salah. Atau di dalam wihara misalnya ada beberapa biku, maka kita akan saling permohonan maaf sebelum masa wasa selesai ya. Selanjutnya kita boleh melakukan permohonan pawarana, di mana setelah wasa selesai,
Misalnya kita di sini di Cetya Panyasika mengundang para biku dari tempat lain yang lebih senior untuk datang memberikan nasihat kepada kami yang wasanya lebih kecil. Untuk apa? Ya, mohon berkenan memberikan nasihat demi ya kemajuan batin kami, ya, seperti itu. Selanjutnya ada namanya pembuatan jubah katina, dan istilah berikutnya adalah permohonan pernaungan atau nisaya. Misalnya saya di Jakarta tinggal sama Bante Kamsai misalnya waktu Bante wasa Bante ketiga ya. Nah kemudian Bante akan pergi ke India, berwasa di India. Nah Bante akan melakukan permohonan nisaya, permohonan pernaungan kepada guru yang ada di sana. Ya, saya akan datang kepada Lungpo dan seperti biasa kita membawa Amisa Puja dan kita memberikan kepada guru, kemudian kita memohon, tolong terima saya sebagai murid ya. Dan saya berjanji saya akan mempunyai menjaga tubuh ucapan pikiran saya dengan baik selama saya tinggal bersama Anda, dan kalau ada yang perlu disampaikan mohon berikan mohon berikan nasihat kepada saya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi ini beberapa istilah yang kita kenal ketika menjadi biku yang baru terutama ya. Waktu yang salah di sini adalah waktu kita memasuki kota atau tempat orang ya. Nah, apa sih arti kata biku Bapak Ibu? Biku itu artinya kalau dalam bahasa Thai sering disebut pra atau orang yang mulia karena silanya. Secara harafiah, biku itu adalah orang yang hidup dengan cara menerima makanan pindapata. Lebih dalam lagi adalah orang yang melihat bahaya dari kematian dan kelahiran. Ya, jadi biku itu adalah orang yang mulia karena silanya, bukan karena jubahnya, bukan karena gayanya, bukan karena ceramahnya, bukan, tetapi karena silanya. Mungkin ada beberapa biku yang nggak bisa ceramah, tapi silanya bagus. Nah, dia juga dianggap mulia ya. Nah, dan yang kedua adalah biku itu adalah orang yang melihat bahaya, ya, bahaya dari samsara ini. Ya, samsara roda kehidupan ya, yang sering kita renungkan. Ya, melihat, aduh ternyata nggak mau lagi, duka. Itu duka dan kita harus menarik diri dari samsara. Maka itulah yang diarti namanya biku. Ya, jadi biku itu bukan orang suka bilang bosong ya, nggak ada kerjaan. Ya ampun. Ya, jadi jangan panggil, oh Bante itu bosong, nggak ada kerjaan. Aduh kasihan deh gua. Ya, dulu mantan konsultan loh. Ya, jadi biku itu adalah orang yang sudah melihat bahaya di depan, kemudian menarik diri. Ya kan? Anda belum kan? Lanjutkan. Nah itu ya Bapak Ibu. Jadi ini arti kata biku. Nah, setiap biku akan melaksanakan yang namanya patimokkha atau pratimoksa. Prati setiap, moksa pembebasan. Ini dalam bahasa Sanskrit yang artinya di dalam setiap sila yang diberikan oleh Buddha mengandung unsur pembebasan. Patimokkha juga memiliki 3 pengertian, yang ini Bante ambil dari buku Entrance to Vinaya ya. Ini adalah dasar dari kualitas baik. Ada juga yang mengartikan pembebas dari penyebab penderitaan. Patimokkha juga diartikan yang terbaik dan tertinggi. Nah, inilah yang harus kami jalankan sebagai biku ya. Ini tugas kami yang kita sering lakukan setiap hari. Ya, kalau Anda dikasih 5 sila sudah diskon. Kasih 8 sila masih nawar lagi, Bante masih boleh ke salon enggak, masih boleh ini enggak, makan malam apa yang masih boleh ya, buah-buah apa yang masih boleh ya kan. Nah, itu masih nawar. Nah kalau kami
Ya nggak ada tawaran lagi ya, sudah harus komitmen jalankan ya. Nah ini adalah yang disebut Patimokkha. Bante punya slide ini masih banyak, apakah mau diteruskan atau enggak ya? Karena ini sudah 24/4. Ini Bante punya slide, kalau nggak salah masih ada 5 slide ya. Ya nggak apa-apa, kita jalan pelan-pelan, usahakan sampai habis hari ini. Nah, kenapa sih Buddha mengeluarkan yang namanya Patimokkha Bapak Ibu ya? Karena latar belakang dari para biku yang berbeda. Ya, berbeda kastanya, berbeda sukunya, berbeda tradisinya, berbeda sikapnya, berbeda pendidikannya, sehingga kenapa Patimokkha ini dikeluarkan ya, diberikan. Ya. Dan Patimokkha ini membuat kami yang memiliki latar belakang kasta, suku, tradisi, sifat, pendidikan, dan seterusnya. Seperti ini Bapak Ibu ya. Misalnya Anda lihat bunga di depan Bante nih. Nah ini kan bunganya beda-beda nih kan. Ada yang warna merah, warna biru, warna ungu, ada yang kecil, ada yang gede. Nah sama. Jadi dengan adanya Patimokkha ini maka menyatukan semua perbedaan tadi menjadi suatu susunan bunga yang baik ya, sehingga dilihatnya bagus adanya. Jadi inilah kenapa Pak harus melakukan yang namanya Patimokkha ya, atau dalam bahasa Sanskrit Pratimoksha. Nah, Vinaya yang merupakan kitab dari Pratimokkha tadi, tujuannya adalah ini ya, kesejahteraan, kenyamanan, pencegahan terhadap orang yang berpikiran jahat, kemudahan para biku yang sudah berkelakuan baik, pencegahan terhadap kekotoran kehidupan suci. Nah ya, dan berikutnya adalah pemberantasan kekotoran batin bagi kehidupan yang akan datang, peningkatan kualitas batin, stabilitas, dan keberlangsungan dari Dhamma. Jadi inilah tujuan dari Vinaya yang diberikan oleh Buddha kepada kami, ya, sehingga kami sadar dan kami tidak lupa diri. Ya kan? Kami tidak lupa diri karena kami mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan itu. Ya, kalau kami sampai lupa diri, nah ini sangat bahaya buat kami ya. Karena taruhannya adalah neraka. Ya, Anda sudah tahu tadi kan? Bante sudah kasih tahu 4 yang tadi itu taruhannya neraka. Sehingga untuk mencegah kita ke arah sana, Buddha memberikan peraturan ini kepada kami. Kan kami menjadi biku untuk jadi orang baik. Kami jadi biku untuk melihat samsara. Nah, oleh karena itu, kalau memang sungguh-sungguh untuk menjalankan, kenapa harus takut? Ya kan? Bukankah lebih takut kelahiran yang berulang? Bukankah lebih takut kematian yang berulang? Bukankah yang lebih takut adalah setiap proses dari kehidupan di masa yang akan datang? Oleh karena itu, semua resiko ini kami ambil untuk menghentikan proses yang tadi. Ya kan, hidup ada pilihan ya. 2, mau lanjutkan atau mau stop dari sekarang. Itu adalah pilihan. Karena kalau kita sudah tahu kita mau stop dari sekarang, jalankan yang kita bilang Vinaya, nggak berat. Ya kan, komitmen kita bisa pegang. Tetapi kalau kita bilang ya mau setengah-setengah, ya itu susah ya masing-masing. Oke, nah kita lanjutkan beberapa Patimokkha yang Bante ambil ini dari buku yang ada di India ya. Mohon maaf kalau ini tulisannya sangat kecil. Ya, ini adalah Patimokkha dari berbagai mazhab ya. Ya, mungkin ini Anda nggak kelihatan banget.
Nah, ini ada mazhab atau kita bilang school, sekte di zaman Buddha ya. Di zaman Buddha itu, zaman dulu ada sekitar 16 sekte. Ya, jadi masing-masing sekte mempunyai peraturan masing-masing ya. Tetapi kalau kita lihat peraturan peraturan eh, peraturan utamanya adalah sama ya. Nah, ini Bante ambil dari sini ya. Comparative Study dari Patimokkha ya. Ini bukunya ada di India ya. Ini terbitan India. Nah, di sini yang sama adalah Parajika itu sama, Sanghadisesa itu sama, yang berbeda hanya di Sekya ya. Yang berbeda hanya di Sekya. Jadi kalau Anda lihat di sini misalnya kita lihat yang paling atas, mungkin Bapak Ibu nggak kebaca ya. Misalnya di kelas Stawirawada, Sekianya 113, ya kan? Terus teks Sanskrit sama ya 113. Terus Mula Stawirawada 98, Tibet 1108 dan seterusnya ya. Jadi di sini untuk perbandingan dari sekya-sekya itu adalah berbeda, tetapi kembali lagi sekya ini adalah yang minor ya, yang kemarin Bante cerita. Misalnya makan nggak boleh gitu ya, lebih ke sana. Misalnya jubah ketika Anda di wihara harus rapi, harus rapi dan seterusnya ya. Nah, ini yang kita di Theravada yang kita pakai adalah yang ini Bapak Ibu ya, yang Anda bisa lihat sebelah bawah Pali ya kan. Parajikanya 4, Sanghadisesanya 13, Sekianya Saikyas ya 75 dan seterusnya, sehingga total yang harus dijalankan adalah 227. Ya, ini ringkasannya yang bisa Anda lihat. Banyak ya. Banyak, nggak boleh diskon lagi. Oke, ya mungkin ini yang bisa Bante sampaikan buat malam hari ini. Beberapa yang Bante akan bacakan secara ringkas ya. Antara perbedaan sekya, misalnya dalam tradisi Pali dan Dharmaguptaka, atau biasanya Dharmaguptaka sering disebutkan sebagai ya yang para suhu yang melaksanakan praktek Mahayana ya atau Bodhisattva. Misalnya di sini di Pali kita tidak ada mengenai peraturan untuk stupa ya, stupa. Misalnya kita nggak ada. Misalnya di sini, ketika Anda memasuki stupa harus ya kan, harus tidak boleh menggunakan sendal. Tidak boleh ya membawa mayat melalui atau melewati stupa, nggak boleh mayat ya. Tidak boleh membakar mayat di dekat atau di bawah stupa, ini nggak boleh. Nah, ini di dalam teks Pali kita nggak ada ya. Tidak boleh melakukan kremasi di dekat stupa ya. Tidak boleh menggigit tusuk gigi di dekat stupa ya. Terus tidak boleh meludah di daerah stupa ya. Nah, ini ada beberapa perbedaan yang kita tidak ada dalam teks Pali. Nah, ini ada di dalam Winaya Dharma Guptaka ya. Nah, ini perbedaan yang sedikit ya, sedikit, dan ini adalah minor ya. Tidak boleh makan di daerah stupa ya. Misalnya juga tidak boleh menggunakan atau membawa rupang-rupang atau yang terkait dengan gambar Buddha di dalam toilet, nggak boleh. Nggak boleh menaruh barang-barang seperti altar di atasnya orang tinggal, itu nggak boleh ya. Jadi ini perbedaan yang minor ya antara sekya Pali dan sekya yang ada di Mahayana ya. Jadi ini dalam comparative study dari Pratimoksa ya, yang ini Bante ada bukunya. Nah,
Jadi ini yang bisa Bante sampaikan kepada Bapak Ibu mungkin hari ini. Nah, sehingga siapa tahu Kobe Nichikung mau jadi Bante, silahkan. Atau siapa ya? Boleh ya. Jadi ini bukan, sekali lagi, winaya yang ditetapkan oleh Buddha, bukan menyulitkan kami. Tetapi kalau kami komitmen, kami sudah takut dengan penderitaan samsara, toh nggak ada salahnya dicoba, ya. Tidak ada salahnya untuk dicoba, dilaksanakan, ya. Sehingga kalau berhasil dilaksanakan, maka berakhir pula penderitaan di alam samsara ini, Bapak Ibu. Ya, ini yang bisa Bante sampaikan buat Anda malam hari ini. Nah, karena sudah malam banget, kita langsung ke doa dedikasi dan pelimpahan jasa ya. Kita nggak meditasi hari ini. Terima kasih, Sukihotu, Namo Buddhaya.